Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Poppy Purwanti. Pada kali ini ada di mata kuliah Pengelolaan dan Manajemen Laboratorium Fisika. Materi kali ini adalah perawatan dan perbaikan alat lab IPA atau kita fokuskan ke fisika. Karena ini untuk mahasiswa pendidikan fisika. Nah, apakah perawatan itu? Ada yang tahu? Ini perawatan itu merupakan suatu kegiatan untuk mempertahankan dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik agar siap digunakan. Perawatan alat lab, usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik dan siap digunakan. Upaya untuk mengatur atau menyetel atau memperbaiki kembali peralatan lab yang sudah rusak atau kurang berfungsi atau kurang layak sehingga siap digunakan untuk kegiatan praktik. Nah, untuk jenis-jenisnya, yang pertama perawatan terencana. Jadi terprogram, terorganisir, dan terjadwal. Ada anggaran, dilaksanakan sesuai rencana, ada MONEF, monitoring dan evaluasi. Yang kedua, perawatan tidak terencana, perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan atau hambatan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Tujuan perawatan peralatan lab, yakni agar peralatan lab selalu prima, siap dipakai secara optimal. Selanjutnya, memperpanjang umur pemakaian peralatan, menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, dan menghindari terjadinya kerusakan fatal. Jadi dengan adanya perawatan, itu tuh kita bisa tahu gitu ya, mana yang sudah rusak, mana yang harus diperbaiki gitu ya, mana yang harus dijaga. Intinya merawat. Kalau merawat itu lebih awet gitu ya. Terus objek perawatan laboratorium, objek lab yang perlu dirawat antara lain ruang laboratorium, termasuk kebersihan lantai, kelembaban ventilasi dan penerangan. Perabot atau mebel laboratorium seperti lemari, meja percobaan, meja kerja, rak, dan kursi. Perlengkapan administratif, yakni dokumentasi laboratorium seperti komputer dan file lainnya, serta buku-buku manual. Terus selanjutnya sumber jaringan listrik, stop kontak, skring, lampu, peralatan dan mesin-mesin pelatihan, aparatus dan perlengkapan percobaan, instrumen dan alat-alat ukur, spesimen dan bahan-bahan untuk praktikum. Jadi seluruh objek yang ada di laboratorium itu merupakan objek perawatan yang harus dirawat. Selanjutnya, contoh perawatan dan perbaikan alat IPA. Ada endapan kapur gitu ya. Misal yang ada di tabung breksi atau bejana lain itu dengan cara mengisikan larutan asam cuka ke dalamnya, dikocok-kocok jika perlu dipanaskan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu dia dibersihkannya tadi dengan asam cuka gitu ya. Ini bisa bersih. Terus memperbaiki pita alkohol atau raksa yang terputus-putus di dalam pipa kapiler. Itu dipanaskan secara perlahan pada minyak goreng sampai alkohol dalam kapiler mencapai batas atas pipa, dibiarkan dingin dengan bersamaan dinginnya minyak goreng. Nah, ini nih. Ya. Ini contoh raksa nih. Jadi termometer dipanaskan dalam minyak goreng, secara perlahan nyala api, tidak digoreng besar, volume minyak goreng secukupnya. Ditunggu beberapa saat sampai pita alkohol dalam kapiler naik mencapai batas atas pipa. Saat pita alkohol dalam kapiler mencapai batas atas pipa, api dipadamkan. Termometer dibiarkan dingin bersamaan dengan dinginnya minyak goreng. Pita alkohol dalam kapiler akan turun dan menyatu kembali. Jika belum berhasil, ulangi lagi. Jadi biar yang merah-merah tadi ini bisa bersatu gitu ya. Nah, ini perawatannya seperti itu. Selanjutnya alat dan bahan perawatan lab IPA. Di sini ada nama alat ya, ini baik secara bahasa Indonesia dan ini dalam bahasa Inggrisnya.
ya. Ini ada pelumas atau penghilang karat, ini penting dipunya ya untuk alat-alat IPA atau fisika gitu ya, untuk menghindari korosif atau pengkaratan. Ada ini contohnya ya. Nah, ada toolset yakni tang tadi kan. Terus di sini ada gergaji ya, berbagai macam contoh gergaji. Ini kalau nggak salah namanya bisa alat kikir gitu ya. Ini ada obeng, ada palu, ada pinset, ada cutter, ada lem, ada juga apa nih yang buat, saya lupa namanya ini, yang buat gituin lem ya, lem, la ilaha illallah, yang buat ngebor manasin timah ya, yang buat manasin timah tuh disebutnya pemanas timah pokoknya. Terus ada ini yang buat menghaluskan ya kan, dan sebagainya ya. Oke, petunjuk umumnya yakni kita harus mengikuti petunjuk perakitan kit yang harus disediakan dan dibaca, berhati-hati dalam mengambil atau membuka wadah, berhati-hatilah menaruh wadah berisi cairan dalam lemari atau kit. Terus di sini juga bagaimana cara-cara membersihkan ya, dielap gitu kan, bersihkan. Terus ini ada beberapa bagaimana perawatan gitu ya. Nah, ini ada aturan terkait pengelolaan lab tentang standar pelayanan atau minimal pendidikan dasar di kabupaten atau kota ya. Nih bagusnya di setiap SMP atau MTS tersedia lab IPA dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik dan minimal 1 set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi. Gitu ya. Nah, ini dan untuk pendanaan berkaitan kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi harus ada intinya harus ada lab gitu ya, bagusnya setiap sekolah. Cuman ya itu kadang sarana dan prasarana sekolah itu malas mengajukan ke APBD gitu ya. Terus pendanaannya juga harus sesuai penerapan, pencapaian, laporan, moneh, pembinaan, pengawasan, pembangunan sistem informasi, manajemen dan yang lainnya. Terus ada juga peraturan ya Menteri Pendidikan Nasional tahun 2009 tentang pemenuhan BKG ya, beban kerja guru dan pengawasan satuan pendidikan. Yakni beban kerja guru diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi setiap satuan pendidikan paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Terus juga ada bagaimana pengelolaan tentang bahan bahaya beracun gitu ya, bahan yang karena sifat atau konsentrasi atau jumlahnya misalnya mencemarkan, merusak lingkungan hidup atau membahayakan ya. Jadi ini harus diperhatikan bagaimana bahan berbahaya dan beracun. Biasanya kalau pelajaran kimia ya sering menggunakan bahan seperti ini. Terus juga harus bisa menghasilkan, mengangkut, menyadarkan, menyimpan atau menggunakan gitu ya, atau membuang. Jadi harus bisa daur ulangnya. Mengurangi resikonya juga gitu kan, menurut pasal 2, pasal 4 setiap orang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, untuk klasifikasi B3 biasanya yang mudah meledak, yang mengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, amat sangat beracun dan beracun. Berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, mutagenik. Ini perlu nih.
cari apa ya pengertiannya bareng-bareng. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Kita tetap semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.